TOPS, Total Indo Eka Persada, secara volume transaksi yang semakin menurun, menurut saya ini membuat kekhawatiran bahwa emiten ini berpotensi dibawa ke harga 50. Menurut saya teman-teman harus hati-hati ketika volume transaksi sebuah emiten yang harganya di bawah harga 60 memiliki frekuensi dan volume transaksi yang semakin menurun hingga tidak mencapai 1 juta. Maka emiten ini menurut saya berpotensi dibawa ke harga 50. Hati-hati teman-teman, kalau pun seandainya teman-teman mau tektok di emiten ini, namun ini cukup berisiko, di mana teman-teman bisa nyangkut di harga 50 di emiten ini. Menurut saya, sebaiknya teman-teman mencari emiten lain. LSIP masih koreksi di emiten ini, di mana pada hari Jumat kemarin emiten ini masih terkoreksi di minus 2,49 dari tanggal 10 bulan 11 hingga tanggal 3 kemarin. Asing masih melakukan distribusi di emiten ini, dan beberapa hari memang terjadi akumulasi namun nilainya tidak seberapa. Untuk emiten yang pergerakannya seperti ini, menurut saya teman-teman bisa memperhatikan emiten ini saat menyentuh di 965. Walaupun teman-teman bisa melihat juga apa yang akan terjadi saat emiten ini menyentuh ke 1034. Namun saya lebih memilih teman-teman perhatikan saat emiten ini menyentuh ke 965. Untuk target tahun ini sepertinya akan koreksi. Namun jika teman-teman ingin kembali mengakumulasi emiten ini, sebaiknya akumulasi saat emiten ini berada pada 965. Semoga 965 ini terjadi pantulan, dan sepertinya pantulan ini akan terjadi pada bulan Januari. Tetap ada risiko. ACES kemarin sempat turun hingga minus 2% di 1190, dan emiten ini mampu closing di 1220 atau minus 0,41. Ring supportnya sendiri emiten ini berada di 1208. Jadi ini sudah mantul di atas harga resistannya, di atas harga supportnya, sehingga menurut saya emiten ini berpotensi akan kembali menuju ke 1445. Namun teman-teman melihat tren yang terjadi, di mana kemarin emiten ini juga terjadi distribusi oleh asing, maka menurut saya di bulan Desember ini ada baiknya teman-teman melakukan wait and see di area 1208 ini, dan area harga terendahnya yaitu di 1190. Untuk selanjutnya kita akan lihat apakah akan terjadi pantulan seperti yang terjadi di tanggal 2 bulan 7 hingga tanggal 7 bulan 7 tahun 2021. Kita tunggu saja teman-teman. Jika memang tidak ada pantulan, maka menurut saya emiten ini masih berpotensi akan koreksi hingga menuju ke 970. Tetap ada risiko ketika teman-teman bermain di area support salah satu emiten. CTRA kemarin closing di 1,96 di 1040. Emiten ini mampu naik setelah sebelumnya sempat terjadi candlestick doji di emiten ini pada satu hari sebelumnya, tanggal 12 bulan 12 tahun 2021, di mana emiten ini closingnya di 0%. Dan kita lihat di sini teman-teman, ternyata asing melakukan distribusi saat emiten ini naik.
dengan kondisi yang seperti ini, dan kita lihat bahwa MA5 dan MA60 telah diuji oleh emiten ini, namun closingnya ternyata di 1040 di bawah MA20, maka emiten ini menurut saya berpotensi akan menguji ke MA60-nya, mohon maaf, MA20-nya, yaitu di harga 1100. Untuk selanjutnya sepertinya akan sideways dengan tujuan ke 1170 atau sekitar 1171. Untuk range supportnya sepertinya nanti akan menguji ke 912 dan 653. Tower kemarin closing di 1160, terjadi penurunan sekitar 1,28%, dan emiten ini kemarin telah terjadi distribusi oleh asing. Namun perlu dicatat di sini bahwa emiten ini telah dead cross di MA120 dan MA200-nya. Di menurut saya, dengan dilewatinya dua MA tersebut, maka emiten ini berpotensi akan menuju ke 1040. Untuk selanjutnya, kemungkinan akan menguji ke 747. Kita lihat saja apakah momentum akan terjadi saat emiten ini menuju ke 1040. Untuk saya sendiri, saya tidak akan dulu masuk ke emiten ini karena saya masih melihat ada potensi koreksi emiten ini pada bulan Desember ini. IPTV pada tanggal 2 bulan 12 tahun 2021, emiten ini sempat minus ke 214, minus 4%, namun mampu closing di 220, di minus 1,79%. Dan pada Jumat kemarin, pada tanggal 3 bulan 12, ternyata emiten ini mampu mantul hingga 232, closing di 224. Jika kita lihat di data transaksi, ternyata asing melakukan distribusi di emiten ini. Menurut saya, itu karena emiten ini telah mendekati support terdalamnya. Satu-satunya support terdalamnya yaitu di 210. Ini tidak begitu jauh, di mana kemarin sempat menyentuh ke 214. Hanya tinggal beberapa poin saja menuju ke 210. Menurut saya, dengan range yang seperti ini, emiten ini cukup beresiko, sehingga saya menyarankan buat teman-teman untuk menghindari IPTV terlebih dahulu. Karena kita tidak tahu, ketika emiten ini telah menyentuh 210, berapakah support emiten ini selanjutnya. Medco yang hari ini closing plus 2%, volume transaksi dibandingkan dengan hari yang kemarin ternyata jauh lebih baik. Untuk emiten yang seperti ini, teman-teman bisa mencoba untuk melakukan target price di 535. Kita akan uji 535 apakah akan tersentuh. Untuk range supportnya sendiri sebenarnya masih jauh di bawah, yaitu berada di 306 dan resistannya berada di 630. Kalau teman-teman mau ambil singkatnya saja, teman-teman bisa melakukan target price di 496. Karena dari 488 menuju ke 496 masih ada kenaikan sekitar 1,63%, dan itu masih menutupi biaya admin yang teman-teman dapatkan dari broker. SWOT hari ini closing di HRB pada tanggal 3 bulan 12 tahun 2021. Emiten ini menurut saya memiliki support di 163. Namun kita harus berhati-hati di emiten ini, karena ketika emiten ini menyentuh harga 69, emiten ini jarang atau sepertinya tidak pernah berada dalam posisi sideways dan terus mencoba untuk uptrend. Kita tunggu saja di 163 apakah akan ada pantulan di emiten ini. Untuk supportnya sendiri menurut saya cukup dalam, yaitu berada di 68. Untuk teman-teman yang scalping,
tentunya tidak akan mengakumulasi emiten yang seperti ini, tapi akan menunggu saat emiten ini terjadi kenaikan atau setidaknya volume transaksi yang jauh lebih baik seperti yang terjadi pada tanggal 1 bulan 12 tahun 2021. Kita tunggu saja momentum tersebut dan kita pastikan volume transaksi yang semakin naik di emiten ini. Jika tidak ada pantulan, maka tetap teman-teman mengambil posisi wait and see tanpa mencoba mengambil momentum pantulan di emiten ini. KBLV First Media Tbk, emiten ini memiliki volume transaksi yang cukup lumayan. Di hari Jumat kemarin, dia berada di 900.000 lembar. Cukup banyak untuk volume transaksi yang terjadi di emiten ini dalam posisi harga ARB. Dengan kondisi volume transaksi yang semakin naik, menurut saya teman-teman bisa menunggu emiten ini. Apakah yang akan terjadi saat emiten ini akan menyentuh ke 860. Tidak disarankan untuk mencoba membeli lagi di harga ARB, tapi lebih baik menunggu saat emiten tersebut menyentuh ke 860. Dan kemarin emiten ini ARB berjilid-jilid, di mana pada tanggal 25 dan tanggal 26 ada gap yang terjadi di emiten ini, sehingga menurut saya yang namanya gap itu biasanya akan ditutup. Untuk selanjutnya emiten ini akan menguji ke 860. Tetap ada risiko karena kita tidak pernah tahu akan berapa kali emiten ini akan ARB. MLPL closing di minus 2% di 388. Emiten ini kemarin sempat menguji ke MA 60-nya. Namun setelah menyentuh, ternyata emiten ini justru koreksi. Dan hari Jumat kemarin kembali koreksi. Untuk selanjutnya emiten ini menurut saya akan menyentuh ke MA 20, yaitu di harga 360. Kita akan tunggu apakah pada range harga tersebut akan ada pantulan di emiten ini. Untuk volume transaksinya tentu ini jauh lebih baik, apalagi pada tanggal 1 kemarin ternyata emiten ini memiliki volume transaksi hingga 13 juta lembar. Jadi teman-teman, dengan terjadinya transaksi seperti ini, menurut saya silakan teman-teman tunggu emiten ini saat menyentuh di MA 20 atau berada di harga 360. Terus selanjutnya kita akan lihat apakah pada range harga tersebut akan terjadi pantulan di emiten ini. Tetap ada risiko. ADI kemarin naik hingga 3% dan emiten ini kembali koreksi ke 1025 atau terjadi koreksi di 0,49%. Dan emiten ini kemarin sempat menyentuh kembali range MA 200-nya, di mana sebenarnya pada tanggal 2 emiten ini sempat mantul hingga closing di zona hijau di kenaikan 0,98%, yaitu 1030. Kita lihat kemarin juga sempat menyentuh ke 1010 dan emiten ini mantul hingga ke 1025. Kita tunggu apakah terus emiten ini akan menguji di MA 200-nya. Namun ini cukup berisiko teman-teman, karena ketika range MA 200 ini tembus, maka emiten ini menurut saya berpotensi menuju ke 899. Untuk target jangka panjangnya, menurut saya emiten ini masih akan mampu menuju ke 1436. Tetap ada risiko jika teman-teman bermain di emiten konstruksi. Walaupun sebenarnya emiten konstruksi sendiri
Bulan kenaikannya itu terjadi pada bulan Desember. Kita lihat saja apakah terjadi pantulan yang cukup signifikan di mana emiten ini tidak menguji terus di MA200. Mesin merupakan emiten jawara kita di hari Jumat kemarin, di mana emiten ini closing di harga ARA di 730 atau plus 24%, dan emiten ini ternyata diakumulasi oleh asing sekitar 1 juta, ini cukup banyak, dan volume transaksinya terlihat berbeda dibanding volume transaksi di hari-hari yang sebelumnya, di mana hampir mendekati 2 juta lembar di emiten ini. Dan menurut saya besok emiten ini masih akan mantul. Untuk mantulnya seberapa tinggi di emiten ini, teman-teman harus benar-benar memperhatikan pergerakannya. Secara historikal, batas tertinggi kenaikan dari emiten ini itu berada di 730. Dan kita tidak mengetahui resistan berikutnya di emiten ini. Untuk range supportnya yaitu berada di 5, 78, dan 426. Tetap ada risiko dan pantau jika teman-teman kemarin pada hari Jumat masuk di emiten ini. Pastikan teman-teman memiliki keyakinan apakah emiten ini akan melanjutkan menuju resistan yang baru atau kemungkinan akan koreksi. Namun menurut saya emiten ini masih akan berpotensi naik kembali dan membentuk resistan baru di emiten ini. Tetap ada risiko dan ambil cuan secukupnya sesuai yang teman-teman yakini. The Gig sepertinya ring 198 masih belum dapat tersentuh kembali untuk kemudian membentuk resistan baru yang lebih tinggi daripada 198. Menurut saya emiten ini akan koreksi dulu mendekati range 161 hingga range di 145. Kita lihat apakah di range 161 hingga 145 ini ada pantulan. Dan untuk kenaikannya sendiri, emiten ini dalam setahun bisa naik hingga ratusan persen, di mana pergerakan emiten ini sendiri baru terjadi di bulan 2, di bulan 3 tahun 2021, dan terus bergerak ke posisi yang terjadi seperti sekarang ini. Tetap risiko, emiten ini sudah mulai naik, namun memiliki risiko untuk menguji beberapa support yang berada di bawahnya. Untuk distribusi asing menurut saya tidak begitu pengaruh di emiten ini, tidak begitu besar juga. Justru yang berpengaruh di sini adalah teknikal dari emiten ini sendiri. ASRI hal ini mampu closing di plus 58 di harga 170, di mana 170 merupakan area bisa kita sebut resistan dari emiten ini, atau bisa juga kita sebut support, di mana 170 ini sudah tersentuh dan sekarang berada di range supportnya. Untuk area sideways-nya, emiten ini berada di 148 dan 193. Menurut saya, dalam beberapa hari lagi, emiten ini berpotensi menuju ke 193. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa ambil keputusan sendiri, apakah akan menunggu emiten ini kembali lagi ke range 170. Tidak disarankan jika teman-teman melihat emiten ini berada di 147, maka emiten ini akan berpotensi menuju ke 87. Tetap ada risiko. Bumi telah terjadi pantulan hingga menuju ke harga 68, di mana saat kemarin ternyata ring supportnya itu telah disentuh di harga 65. Untuk menikmati momentum yang akan terjadi di emiten ini, teman-teman bisa memasang target price di 77. Berisiko karena muatan di emiten ini sangat banyak, sehingga menurut saya jika teman-teman mau bertransaksi di emiten ini, teman-teman bisa melakukan memasang target price di 69. Sepertinya sih besok akan
menyentuh harga tersebut. Namun jika ternyata besok emiten ini koreksi, teman-teman bisa menunggu emiten ini kembali ke harga 69 sambil kita tunggu momentum yang akan terjadi pada harga tersebut. Untuk akumulasinya, terlihat bahwa dari tanggal 26 hingga tanggal 1 terjadi akumulasi di emiten ini, dan kemarin terjadi akumulasi kembali, dan baru pada tanggal 2 ternyata emiten ini terjadi distribusi di emiten ini. Tebak risiko dan bermain cepat di emiten ini. MITI naik hingga 11%, namun jika kita lihat bahwa emiten ini naiknya hingga 23%, MITI closing di 11%, dan emiten ini sempat menyentuh harga tertingginya di 23%, yaitu di 246. Untuk emiten yang seperti ini, menurut saya teman-teman harus berhati-hati. Walaupun sudah terlihat akumulasi asing di emiten ini, volume transaksi juga besar pada tanggal 3 kemarin. Tapi kita lihat di sini teman-teman bahwa adanya gap yang terjadi pada tanggal 16 menuju tanggal 17 bulan 11 tahun 2021, yang sampai sekarang gap ini masih belum ditutup. Jadi menurut saya sebaiknya teman-teman wait and see dulu untuk melihat momentumnya, apakah gap ini akan ditutup besok atau ternyata akan terjadi pantulan di emiten ini yang berpotensi akan menyentuh kembali ke resistannya di 234. Untuk harga tertingginya berada di 320. Range support emiten ini berada di 149 dan 63. Kalau saya pribadi, saya akan lebih suka untuk menunggu emiten ini menutup gap yang terjadi pada tanggal 17 dan 16 bulan 11 tahun 2021. Tetap ada risiko. Kuas. Awalnya saya mengira emiten ini terjadi akumulasi di harga ARB-nya. Namun setelah saya cek, ternyata emiten ini terjadi akumulasi justru di harga atas, yaitu di harga 224. Dengan hari ini closing di 208, menurut saya emiten ini ada berpotensi untuk terjadi pantulan. Namun menurut saya teman-teman sebaiknya memasang wait and see di emiten ini untuk menunggu emiten ini menyentuh harga ARB-nya kembali. Apakah emiten ini akan kembali ARB atau ternyata terjadi pantulan? Saran saya berhati-hati dan tidak mengambil keputusan ataupun menyimpulkan bahwa emiten ini pasti akan segera dinaikkan, karena average price-nya masih di atas harga closing emiten ini. Average price-nya berada di 219 dan emiten ini closing di 208. Tetap berhati-hati dan nikmati momentum yang akan terjadi di emiten ini tanpa mengambil keputusan di awal. Zinc sebenarnya pada tanggal 29 bulan 11 tahun 2021 kemarin telah membentuk support baru di harga 112, dan untungnya ternyata terjadi pantulan hingga closing di 117 atau minus 0,85. Namun ketika hari berjalan, ternyata emiten ini kembali koreksi hingga menyentuh ke 114, yang ini membuat emiten ini berpotensi kembali akan menguji ke 112. Menurut amannya, jika teman-teman ingin masuk ke emiten ini, sebaiknya teman-teman menunggu emiten ini saat menyentuh ke MA20 atau kurang lebih berada di range harga 120. Jadi teman-teman tidak mengkhawatirkan apakah akan melakukan haul ataupun cut loss di emiten ini, karena kita tahu emiten ini akan sedikit lagi menuju ke range supportnya di 112. Untuk selanjutnya tidak melihat bahwa ada support lain selain di 112.
Jadi sebaiknya teman-teman menunggu emiten ini berada di range harga MA20. Saya rasa cukup sekian teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Tetap hati risiko. Salam cuan.